Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya, Clarissa doakan ya, di hari ini masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Jadi di video kali ini aku akan ajak kalian ya buat general reading lagi. Dan dimana untuk tema general reading malam ini adalah ada yang stres dan menderita jika kamu benar-benar memilih mundur dari dia untuk selamanya. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas ya, ada yang stres dan menderita jika kamu memilih mundur dari dia untuk selamanya. Jadi kita akan lihat ya mulai dari bagaimana energi yang terbaca. Perlu diingat ya, karena ini sifatnya energi general ya. Jadi bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Saran dari aku, hasil readingan ini nggak usah ditelan bulat-bulat, ambil aja sisi bermanfaatnya dan buang sisi negatifnya. Lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan bagi kamu yang rasa readingan ini gak cocok sama kamu, gak usah dipaksakan. Mungkin energi ini bukan untuk kamu, melainkan untuk orang lain. Bagi kamu yang mau personal reading berbayar, silahkan langsung saja klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke? Gak usah lama-lama guys. Langsung saja kita akan shuffle kartunya untuk cleansing energi. Kita akan lihat ya bagaimana energi dari orang yang stres menderita jika kamu memilih mundur dari dia. Ya, kita akan melihat bagaimana energi dari seseorang yang stres dan menderita jika kamu memilih mundur dari dia untuk selamanya. Kita lihat dulu bagaimanakah energinya dari seseorang yang stres dan menderita jika kamu benar-benar menjauh, mundur ya, pergi dari hidupnya dia. Oke, kita lihat dulu. Ya, aku sih ngerasa ya, seseorang yang stres jika kamu benar-benar memilih mundur dari dia untuk selamanya, dia adalah seseorang yang sepertinya selalu bertingkah di belakang kamu dengan segala drama, kebohongan, ketidakjujuran yang dia mainkan untuk menutupi sebuah kesalahan yang telah dia lakukan. Ya, mungkin di awal di antara kamu tuh merasa nggak curiga gitu ya, karena mungkin kamu saking polosnya ya, mungkin kamu saking lugunya. Tapi makin kesini ya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Sepandai-pandainya orang menyimpan drama dan kebohongan sampai pada akhirnya akan tercium juga. Dan ya di saat kamu tuh sudah mulai gak percaya lagi terhadap dirinya dia berusaha ingin meyakinkan kamu bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa dia akan berubah untuk kamu ya. Dan dia ingin berusaha mengembalikan keadaan. Tapi ternyata mungkin ada beberapa di antara kamu tuh yang sepertinya nasi sudah menjadi bubur. Jadi kayak semuanya itu sudah terlambat, karena kamu tuh saat ini sudah terlanjur menyimpan rasa sakit hati, kekecewaan yang cukup dalam ya, hasil dari akumulasi sakit hati di masa lalu yang telah dia lakukan sama kamu. Dan saat ini memang pada kenyataannya ikatan atau hubungan antara kamu dan dia ini sepertinya berantakan banget. Ya, di sini kan ada kartu The Tower. The Tower ini melambangkan tentang sebuah kehancuran. Ya, awal kehancuran atau kehancuran yang sudah terjadi, atau mungkin ya akhir dari segalanya. Atau mungkin ada juga di antara kamu yang memang ya udah hubungannya sudah di ujung tanduk gitu. Tinggal keputusannya aja mau bertahan atau see you goodbye say. Kayak gitu ya. Dan saat ini memang ketakutan terbesar ya. Ketakutan terbesar dia adalah kehilangan sosok kamu. Karena memang ya mungkin orang ini tidak akan pernah ya menemukan seseorang sebaik kamu, seseorang sesabar kamu, seseorang selegowo kamu, itu nggak akan pernah gitu. Karena ya mungkin mereka baru kenal aja udah angkat tangan melihat sifat dan tingkah lakunya. Tapi berhubung kamu orangnya sabar, kamu orangnya legowo, kamu orangnya berbesar hati, sehingga kayak kamu tuh berusaha menguat-nguatkan meskipun sering sekali segala pengorbanan kamu gak pernah dihargai sama dia. Oke? Kita cek lagi yuk, kita cek dari cek. Ada energi apa lagi dari seseorang yang stres dan menderita jika kamu memilih mundur untuk selamanya. Dan saat ini
saya melihat ya, ini lebih karena energi kamu ya, terlihat bahwa kamu tuh saat ini kayak lebih ingin memilih menyendiri ya, menjauhi diri kamu ya dari siapapun, termasuk kamu dengan lingkungan sosial kamu, termasuk diri kamu dengan dia. Ya, intinya kayak ya kamu tuh ingin self healing gitu. Karena ya mungkin apa ya, dalam artian tuh mental kamu udah kena di sini gitu ya. Rasa sakit hati kamu tuh udah parah, udah akut gitu. Sehingga kayak ya mungkin saat ini adalah waktu yang tepat untuk menenangkan diri ya. Kamu kayak bermeditasi ya, menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan kamu berharap jika memang kamu masih dipertemukan dengan takdir jodoh kamu ya, kamu ingin sekali dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih baik daripada dia. Tapi saya merasa bahwa orang ini ya, seseorang yang stres menderita jika kamu memilih mundur dari dia, itu akan susah sekali kamu lepaskan. Kenapa? Karena ikatan antara kamu dan dia sepertinya sudah cukup kuat, sudah cukup lama terjalin ya. Jadi meskipun dia terlihat toksik, tapi orang ini akan susah kamu lepaskan. Kayak gitu ya. Meskipun kamu sudah cukup lama dikecewakan dan dia mengetahui hal itu, tapi dia nggak akan pernah ya bisa mau untuk kamu lepaskan. Karena dia sepertinya memiliki alasan. Ya, terlihat tuh misterinya, tapi nggak aku bongkar di sini dulu ya. Alasannya kuat, kenapa dia nggak bisa lepas dari hidup kamu ya. Yang jelas di sini ada unsur materi juga. Mungkin ada unsur beberapa di antara kamu tuh pernah berjasa juga dalam hidupnya. Dan aku lihat karena ya memang hanya kamu orang yang peduli sama dia gitu. Itu alasan kenapa dia nggak bisa lepas. Karena saya melihat ya, orang itu kayak masih memiliki ketergantungan atau keterikatan yang sangat kuat terhadap diri kamu. Mungkin kamu terlalu suplai dia kali ya, entah suplai materi, entah suplai kebaikan, perhatian, kepedulian, kayak gitu. Kita cek lagi ya, di sini ada energi apa lagi dari seseorang yang stres dan menderita jika memilih mundur dari dia. Dan saat ini saya melihat ya, seseorang yang stres dan menderita karena memilih mundur dari diri kamu. Saat ini dia sedang galau, sedang stres. Karena mungkin ada di antara kamu tuh yang gak mau diajak balik sama dia. Mungkin kamu gak yakin terhadap perubahannya. Atau mungkin juga ya kamu takut gitu, kalau mungkin cara dia meyakinkan kamu tuh ada unsur dramanya gitu. Karena orang ini banyak bohongnya gitu. Terlalu banyak alasan yang dia mainkan, terlalu banyak drama. Sehingga meskipun dia berusaha meyakinkan kamu, meskipun dia berkata jujur, tapi tidak membuat hati kamu terbuka. Ya. Nah, di sini kan terlihat bahwa dia benar-benar sangat merasa sedih, merasa takut, ya, merasa takut kalau kamu nggak balik lagi sama dia. Karena ini kan dari energi kartunya terlihat menemukan kamu tuh bagaikan ya mencari jarum di dalam jerami. Karena nggak ada seseorang yang memang sebaik diri kamu, gitu. Karena kebaikan kamu ya nggak kurang-kurang terhadap dirinya dia. Bahkan ada juga ya, mungkin di antara kamu tuh yang ngebantu keuangan keluarganya juga. Wow, sampai seperti itu. Karena basically kamu tuh tipikal orang yang totalitas ya dalam menjalani hubungan gitu. Kamu tuh nggak peduli gitu ya kondisi keadaan kamu seperti apa. Yang penting kamu kayak berusaha membahagiakan pasangan kamu ya dengan cara kamu sendiri. Kamu orangnya memang totalitas, tapi terkadang totalitas kamu ini ya sering dimanfaatkan sama dia. Tapi aneh juga ya, aku tuh ngerasa orang-orang yang baik tuh orang-orang yang terkadang dipertemukan dengan orang yang nggak tahu diri. Tahu nggak sih? Kayak aku tuh pengalaman punya temen gitu, dia tuh orangnya super baik banget gitu, tapi dia selalu dipertemukan oleh lingkungan-lingkungan yang nggak tahu diri. Misalkan teman dia sendiri, pasangan dia sendiri, seperti itu ya, kayak nggak tahu diri gitu, kayak ya udah dikasih hati tapi maunya jantung gitu ya, dan yang dibantu itu nggak bersyukur lagi, kayak gitu. Kita lihat lagi di sini ada energi apa dari orang-orang yang stres dan menderita jika kamu benar-benar memilih mundur dari dia untuk selamanya. Ada energi apa?
Ini energi bisa dari kamu, bisa dari dia. Terus saat ini saya melihat ya, memang kayak kamu tuh saat ini benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Ya nggak bisa bergerak kemanapun, nggak bisa ke masih itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena ya kayak kehidupan kamu tuh saat ini sudah benar-benar lelah gitu ya. Udah benar-benar capek. Dan mungkin ditambah sama orang-orang di sekitar kamu tuh yang nggak bisa ngertiin kondisi kamu. Jadi kayak kamu tuh kehabisan tempat curhat. Mungkin kamu kehabisan tempat untuk menyuarakan isi hati kamu. Sehingga jalan satu-satunya hanyalah menyerahkan diri semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saat ini tuh kayak aku ngerasa alur hidup kamu tuh seperti angin ya. Ya udah ngikut aja ke kiri, ke kanan ya. Terserah ya bagaimana Tuhan menyekenariokan hidup kamu. Kamu sebagai manusia hanya bisa pasrah menjalani gitu ya. Sembari berharap ya datang adanya sebuah keajaiban. Karena memang saat ini mungkin ada ya di antara kamu tuh yang ya memang kamu sudah capek dalam kehidupan cinta gitu ya. Dimana ekspektasi kamu, harapan kamu, tujuan kamu mengenal dia untuk kebahagiaan. Tapi ternyata bukan kebahagiaan yang kamu dapatkan, melainkan tekanan. Ya aku tahu ya, pejamkan mata kamu. Karena saat ini ada tekanan besar. Ya sebenarnya tekanan yang kamu hadapi saat ini gak cuma urusan kehidupan percintaan aja, tapi banyak juga mungkin urusan kamu ya dengan lingkungan sosial kamu, atau mungkin urusan kamu dengan finansial kamu gitu. Jadi kayak ya udah nano gitu ya. Mungkin kayak kalau makanan tuh kamu udah mix gitu ya, nano rasanya, karena masalah kamu nggak henti-henti. Terus saya juga melihat adanya energi lain ya. Mungkin ada di antara kamu tuh yang mungkin pasangan kamu ini usianya jauh di atas kamu, tapi dari segi pemikiran ya maaf saja jauh lebih dewasa dia daripada kamu gitu. Karena dia childish banget, dia kekanak-kanakan banget, terutama ketika dia sedang marah gitu. Dia suka umbar-umbar gitu ya. Ya umbar-umbar apa? Umbar-umbar kebaikannya, umbar-umbar jasanya, umbar-umbar yang pernah dia berikan ke kamu. Tapi dia gak pernah ingat apa yang sudah kamu berikan kepada dia ya. Anjrit. Oke, kita cek lagi guys. Sorry ya kalau suaraku tuh agak sengau, agak serak. Karena memang sebenarnya aku tuh saat ini gak tahu ya, pada kemarin tuh aku flu gitu, terus sembuh. Sekarang flu lagi gara-gara kemarin kehujanan. Mungkin ini dampak dari amandel kali ya. Karena aku tuh sebenarnya mau operasi itu takut. Beneran. Kita cek lagi di sini. Bagaimana energi dari seseorang yang stres menderita? Dia orangnya ego ya. Dia orangnya ego, orangnya susah dikendalikan. Dia orangnya kayak memegang teguh prinsip dia sendiri gitu loh. Kayak ya lo nggak bisa ngatur hidup aku gitu. Karena aku tuh dengan prinsipku gitu. Jadi percuma ngomong sama ini orang ya. Pasti ujung-ujungnya akan memicu terjadinya suatu pertengkaran, atau paling enggak gitu ya, perkataan kamu, nasihat kamu, omongan kamu itu bakal masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Karena egonya gede ya. Terus orangnya susah dikendalikan. Dia orangnya juga, beberapa di antara mereka pendendam ya. Pendendam. Intinya tuh kalau misalkan dia gak ada komunikasi sama kamu, ya dia gak akan menghubungi kamu gitu. Terus kalau kamu cuekin dia, ya dia bakal cuekin kamu gitu. Kalau kamu panas-panasin dia, dia bakal panas-panasin kamu juga gitu. Banyak sekali ya. Tapi saat ini aku ngerasa hidup dia sedang terancam ya. Terancam. Karena ada sesuatu hal yang mengintai dia saat ini. Jadi kayak terancam gitu loh. Dan aku ngerasa tuh orang seperti ini ya, energinya tuh kayak banyak gak disukai di tempat lingkungan kerja dia gitu loh, atau tempat dimana dia berpijak gitu. Kayak banyak orang yang gak seneng gitu ya. Karena sebenarnya karena sifat dia sendiri sih yang mungkin gak bisa berbaur dengan suasana. Kita cek lagi di sini. Batuk lagi. Kita cek lagi di sini. Bagaimana energi dari seseorang yang stres dan menderita jika kamu memilih mundur?
Wow, aku dari tadi tuh kayak ngelihat energi meditasi yang sangat kuat loh. Karena ya mungkin tekanan yang kamu hadapi ini nggak main-main ya. Kayak kamu tuh saat ini butuh support system gitu, butuh penguat, ya. Mungkin butuh teman, teman yang tulus ya, bukan teman yang modus. Karena teman yang modus tuh banyak ya. Mereka datang di saat kamu senang dan mereka pergi di saat ya seperti ini gitu. Terus aku ngerasa ada juga di antara mereka tuh yang saat ini sedang terhalang komunikasi untuk bisa ngomong sama kamu. Ya mungkin di sini ada juga di antara kamu tuh yang karena blokir kontak dia, blokir nomor dia, ya. Intinya kamu nggak mau ketemu sama dia. Kenapa? Ya udah keterlaluan gitu ya. Udah menguji mental kamu, udah bikin kamu sengsara. Jadi ya udah ngapain? Aku tuh nggak siap gitu ya ngomong sama kamu. Karena capek juga. Kita cek lagi di sini. Bagaimana energi dia dari seseorang yang stres dan menderita jika kamu memilih mundur. Ini sorry banget ya suaraku serak ya. Karena begini adanya. Dan di sini ada Five of Pentacle ya. Aku yakin ya, ada di antara mereka yang benar-benar akan merasa menyesal banget ya, karena sudah menyia-nyiakan seseorang sebaik kamu. Tapi bukan sekarang, nanti, terutama di saat kamu tuh yang apa ya, ya udah gitu, kamu nggak mau lagi sama dia gitu, kamu nggak mau lagi apa ya, mungkin hubungan berteman dengan dia, mereka seperti itu, akan ada penyesalan yang terjadi. Dan di sini saya melihat juga kehidupan kamu akan berubah ya. Setelah kesedihan ini, setelah semuanya terlewati, ada di antara kamu yang akan menghadapi perubahan hidup. Ya pastinya perubahan hidup yang lebih baik ya. Perubahan hidup yang jauh lebih fresh. Akan ada keajaiban ya, datang menghampiri kamu. Akan ada pasangan baru juga. Tapi jangan gerusa-gerusu. Hati-hati, kamu tuh udah pernah gagal gitu ya. Sering gagal. Jadi lebih berhati-hati. Terus kita cek lagi di sini. Karena aku di sini spesialis tarot ya. Jadi aku banyak menekankan ya ke tarot. Karena tarot adalah induk ya dari segala kartu. Kita lihat lagi. Jadi di sini aku bacakan berdasarkan energi yang mengalir aja. Ya, jadi apa yang terlihat itu yang saya bacakan. Oke, santai. Kita cek dulu. Wow, terus aku tuh ngelihat ada juga di antara mereka yang saat ini tuh pakai intrik ya. Mungkin pakai dukun perdukunan. Mungkin pakai mantra-mantra ya, mungkin pakai doa-doa. Ya dimana hal itu dia lakukan agar membuat diri kamu merasa terketuk, merasa luluh ya, merasa kamu gak menjauhi dia, agar kamu gak pergi dari hidupnya. Kayak gitu. Ngeri juga ya. Karena beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang sangat spiritual. Ya. Spiritual. Jadi kayak ya mungkin dia punya pegangan gitu ya. Punya leluhur. Punya apa ya, leluhur yang menjaga dia, yang selalu ngebantu dia. Dan kamu adalah sasarannya. Terus saat ini tuh, akhir-akhir ini saya melihat kamu lebih banyak menghabiskan waktu kamu
dengan keluarga kamu, ya, dengan anak kamu jika kamu udah mempunyai anak, atau kamu dengan orang tua kamu, ya. Yang jelas tuh kayak ya saat ini benar-benar nggak ada yang bisa kamu bahagiakan selain dia gitu. Karena di momen-momen seperti ini yang selalu ada untuk kamu juga keluarga kamu, anak-anak kamu. Jadi ya udah gitu, daripada aku memikirkan dia yang begitu toksik, lebih baik ya udah gitu ya. Lebih baik kayak ya deket aja sama keluarga gitu. Batuk lagi. Lagi minum obat Terus ini orang tuh memang sifatnya agak dominan ya, bukan agak lagi. Tapi dia memang dominan sama kamu. Dia dominan banget gitu. Intinya tuh kayak kamu tuh tidak diberikan kesempatan ya untuk mengeluarkan pendapat kamu, karena hidup kamu tuh terlalu diatur sama dia. Kamu gak boleh gini, gak boleh itu. Tapi dia gak pernah mendengarkan perkataan kamu gitu. Intinya dia orangnya gak suka diatur-atur. Ya mungkin sisi positifnya dia seseorang yang sangat pemimpin. Tapi ketika dia dengan pasangannya, menurut aku perlakuan dia keterlaluan banget ya. Terus dia juga orang yang gak ada effort ya, gak ada usaha, gak ada daya ya. Jadi kayak orang yang ya udah jalan di tempat aja gitu loh. Karena selama kamu menjalin hubungan sama dia, sama sekali tidak nampak adanya perubahan signifikan yang lebih baik gitu. Malah kemunduran ya. Dan di sini waktu terus berjalan, begitu pula nasib juga berputar. Ya mungkin dulu hidup kamu terlalu diatur dia, tapi saat ini kamu yang sepenuhnya mengatur, mengontrol hidup dia gitu. Kenapa? Ya karena mungkin dia takut kamu tinggalkan gitu. Karena pada saat dulu mungkin dia gak pernah mendengarkan kamu, tapi di saat sekarang ya, dia udah mulai belajar mengendalikan egonya, dan kamu yang kayak bisa mengontrol hidupnya dia. Terus di sini juga saya melihat adanya energi lain. Kamu harus cukup banyak sabar ya menghadapi dia, karena sabar aja gak cukup menghadapi orang seperti ini tanpa adanya mental yang sangat kuat. Jadi mental dan kesabaran kamu sangat dibutuhkan sekarang ya. Kita cek lagi. Aku minum dulu deh ya. Aku cek lagi ada energi apa. Wow, menarik ya, karena di sini ada kartu Three of Wands. Ya aku yakin sih di momen-momen seperti ini ya, karena kamu mungkin kayak udah energi kamu menurun ya, kayak kamu gak ingin lagi gitu ya kembali ke dia. Kayak kamu tuh mencoba saat ini membuka hati bersama lebih dari satu orang. Karena saat ini yang deket sama kamu selain dia ada beberapa orang. Yang jelas lebih dari satu ya. Dan kamu tuh sebenarnya saat ini masih bingung gitu ya. Kamu menentukan pilihan hati kamu yang mana. Karena kamu untuk sekarang ya, untuk urusan soal hidup ya, untuk memilih pasangan, kamu gak sembarangan kayak gitu. Jadi ya udah gitu ya, tebar kail sebanyak-banyaknya, kamu pilih yang sebaik-baiknya gitu. Menarik. Tapi ya yang perlu diingat karena bagaimanapun juga hukum karma masih berlaku. Kamu gak boleh mempermainkan perasaan banyak orang ya. Intinya tuh mungkin deket boleh, tapi jangan terlalu memberikan harapan palsu. Karena kan kamu pernah ya diberi harapan palsu. Kita cek lagi di sini.
Ada energi apa lagi? Ya, ini lebih ke arah energi dia, ya. Dia kira hidup tanpa kamu tuh bahagia. Nyatanya membuat dia semakin menderita. Karena di sini ya benar-benar ya, ketidak move onan seseorang itu akan terlihat ketika seseorang yang dia cintai mulai menjauh. Disitulah rasa rindu, hampa, kangen, sedih campur menjadi satu. Karena di sini aku melihat nampaknya ya dia benar-benar gak bisa move on, mulai stres, tertekan gitu ya. Nakal juga nih orang. Dan di sini sisi positifnya, kamu saat ini merasa jauh lebih bahagia, jauh lebih baik, lebih tahu bagaimana makna bersyukur, bagaimana memaknai rasa kesabaran yang sebenarnya atas apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Gitu ya. Jadi kayak intinya tuh kamu jadi lebih tahu gitu ya bagaimana sabar yang sesungguhnya gitu ya. Setelah ya kamu benar-benar merasakan kekecewaan yang cukup dalam. Dan di sini saya melihat ya, mungkin ada di antara kamu tuh yang sepertinya sudah habis materi banyak ya untuk dia. Kamu habiskan untuk nolong dia, untuk membantu dia, untuk support dia. Bahkan mungkin ada di antara kamu tuh yang sampai pinjam, hutang demi kebahagiaan dia. Tapi yang dibantu, tapi yang ditolong gak tahu diri, gak bersyukur. Oke, dan kita lihat ya. Kita cek untuk oracle-nya. Ada pesan apa untuk kamu? Pesan semesta untuk kamu. Oke, untuk saat ini memang ya, hidup kamu jangan terlalu fokus berambisi sama kehidupan percintaan terlebih dahulu. Karena saat ini sebenarnya kondisi kamu tuh masih dalam fase yang kurang baik. Jadi bisa dibilang ya, beri spend waktu untuk kamu sendiri dulu, untuk kamu menenangkan diri dulu, untuk kamu membahagiakan diri kamu sendiri. Kayak gitu. Tenang ya, karena saya merasa hikmah dari kesabaran tuh pasti akan ada kok gitu. Jadi jangan dikira sabar yang sudah kamu jalani kemarin itu nggak ada artinya ya. Karena Tuhan, karena semesta, karena Allah gitu ya, itu akan menukar kesabaran kamu ya dengan sesuatu hal, pemberian dari Tuhan yang sangat spesial gitu. Akan ada keajaiban, akan ada berkah, akan ada keberhasilan, kesuksesan, kebebasan. Seperti itu. Kita cek lagi. Terus aku tuh melihat ya bahwa saat ini memang dia doi ya, atau seseorang yang menyebalkan ini, atau si kucrut ini, memang dia sedang berusaha caper ke kamu ya. Dia sedang mengerahkan seluruh tenaganya, mengeluarkan daya tariknya untuk mengelabui diri kamu ya. Tapi ingat, jangan terlalu gerusa-gerusu dulu sebelum kamu melihat faktanya. Terus di sini ada nature ya. Ya mungkin di sini ada juga di antara kamu tuh yang ngerasa bersalah gitu, karena semenjak dia masuk dalam hidup kamu, jadi lebih jauh dari keluarga kamu. Bahkan ada juga yang mungkin jauh dari Tuhannya, dari Sang Penciptanya. Atau mungkin ada juga
di antara kamu tuh yang semenjak dia masuk dalam hidup kamu, ya ikatan kamu dengan pertemanan kamu, dengan keluarga kamu jadi kurang baik, jadi kurang sehat karena kamu terlalu terfokus dalam satu hal, yaitu kebahagiaan kamu sendiri bersama dia, kebahagiaan yang semu seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif, energi yang sangat baik ya buat diri kamu. Dan bagi kamu yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar, silahkan langsung saja klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau kalian juga bisa chat aja. Nomor kontak WA-nya ada di pojok kiri atas. Oke, thank you.